Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema pemeliharaan Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat kemurahan-Mu atas kami. Bila sebentar kami tidak membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya juga ketika firman-Mu disampaikan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, yang berputus asa Tuhan memberikan pengharapan, dan yang berkekurangan Tuhan cukupkan, bahkan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Urapi terkhusus hamba-Mu, apa yang hamba-Mu sampaikan hanyalah firman-Mu untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai 20. Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam pelayanan Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukan pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nats firman Tuhan terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia pada hari terakhir setelah segala sesuatu yang diperlukan manusia tersedia. Kemudian Ia menempatkan manusia itu di Taman Eden dan berfirman, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Di dalam Kejadian 1 ayat 28. Dan kemudian dilanjut ayat yang ke-29, Kejadian 1, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan manusia itu yang pertama, Tuhan menyediakan. Jadi bukan tanpa alasan jika Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6 setelah tumbuhan, hewan, dan musim diciptakannya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan sumber daya alam untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Tuhan juga menyediakan udara segar untuk kita hidup setiap harinya. Jadi Tuhan itu yang pertama bentuk pemeliharaannya atas umat manusia, yaitu Dia menyediakan segala yang diperlukan oleh manusia. Bahkan kalau kita baca di dalam Kejadian 1 tadi, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon itu
sudah disediakan Tuhan, sudah diciptakan Tuhan untuk manusia bisa menikmati. Artinya apa? Artinya pemeliharaan Tuhan yang pertama adalah Tuhan menyediakan. Jangan khawatir apa yang menjadi persoalan kehidupan kita. Percayalah, Tuhan telah sediakan. Tuhan telah sediakan pekerjaan untukmu. Tuhan telah sediakan sekolah yang terbaik untukmu. Tuhan telah sediakan pelayanan yang terbaik untukmu. Dan Tuhan sudah sediakan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama ini yang harus kita yakini, yang harus kita percaya. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Kemudian bentuk pemeliharaan Tuhan yang selanjutnya, yang kedua, yaitu Tuhan menjamin. Ya, firman-Nya di dalam Matius 6 ayat yang ke-25a. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Tuhan memberikan gambaran tentang burung di udara dan bunga bakung di padang yang dipeliharanya. Terlebih manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Jadi bentuk pemeliharaan Tuhan yang kedua, Dia menjamin kehidupan kita. Dia berkata, jangan kamu khawatir akan apa yang kamu minum, makan maupun pakai. Tak perlu kita khawatir akan hidup ini, sebab percayalah Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita. Jadi bentuk pemeliharaan Tuhan yang kedua, selain Tuhan menyediakan, Tuhan menjamin kehidupanmu. Tuhan sudah tahu akan masa depanmu. Makanya firman Tuhan katakan, aku memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Artinya ada jaminan di dalam Tuhan. Kemudian yang ketiga, bentuk pemeliharaan Tuhan, yaitu menaburlah. Hidup berkelimpahan adalah salah satu bentuk pemeliharaannya Tuhan atas umatnya, agar kita tidak mengalami kekurangan. Yang firman Tuhan katakan kepada kita adalah menabur. Ya, Lukas 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Nah, saudara perlu ketahui bahwasanya rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah hidup yang diberkati, hidup yang menikmati kehidupan ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berkata bahwa Tuhan itu baik dan amat sangat baik. Bahkan Yohanes 10 ayat yang 10 dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau kita tahu bahwasanya Tuhan sudah menyediakan dan Tuhan sudah menjamin kehidupan kita, maka apa yang harus kita perbuat? Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, artinya apa? Tuhan itu sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah tahu akan apa yang kita perlukan. Bahkan Dia sudah menyediakan dan Dia sudah menjamin kehidupan yang terbaik bagi kita. Tetapi ada hal yang juga harus kita lakukan, yaitu apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Kita mencari kehendaknya. Kita lakukan bagian kita. Berdoa, memuji, menyembah. Bahkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan semuanya itu, bekerjalah. Ya, jadi renungan kita kali ini tidak hanya sekedar memberikan hal yang enak bagi kita, bahkan pelajaran keras pun kita bagikan, yaitu bekerjalah untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik tersebut. Jangan berkata, ya yang penting sudah berdoa. No, doa tanpa usaha juga sia-sia. Bahkan firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, jadi kalau kita beriman, Tuhan menyediakan, Tuhan menjamin kehidupanku, maka hal yang harus kita kerjakan, lakukan bagian kita. Selama kita masih bisa bekerja, bekerjalah. Bekerjalah yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik. Ya, firman Tuhan pun mengajarkan jangan malas-malasan, dan orang yang tidak bekerja janganlah dikasih makan. Firman Tuhan keras sekali memberikan peringatan kepada kita. Untuk itu,
apapun yang kita kerjakan, percayalah ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan yang terbaik, maka kita sebetulnya sudah mencari kebenaran Allah. Kerajaan Allah itu sudah kita cari. Dan kita akan menemukan bahwasanya Tuhan sudah menambahkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan doa saya bagi saudara-saudara semuanya yang saat ini tengah dalam pergumulan usaha bisnis pekerjaan, yakinlah itu yang terbaik yang daripada Tuhan. Kerjakan sebaik-baiknya sehingga kita bisa menikmati pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Kami diingatkan kembali bahwasanya Tuhan itu pemelihara hidup kami. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kehidupan kami. Tuhan sudah menyediakan rumah yang terbaik bagi kami. Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik bagi kami. Tuhan sudah menyediakan mobil, motor yang terbaik bagi kami. Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi kami. Hal yang perlu kami lakukan adalah cari terlebih dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, kehendaknya, firman-Nya, renungkan itu dan lakukan itu semuanya. Dan ketika kami melakukan apa yang menjadi bagian kami, maka Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Semuanya itu akan ditambahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang telah berjanji dan Engkau Allah yang menggenapi apa yang menjadi janji-Mu. Doa kami Tuhan, saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan ekonomi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan sudah cukupkan, berkati, bahkan menjadi berkat bagi sesamamu sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Doa kami juga Tuhan bagi mereka yang bergumul di kesehatan mereka masing-masing. Yang sakit saat ini sekali lagi kami ucapkan iman sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang berputus asa Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.